Sayyidina Abu Bakar itu jadi salah satu orang penting loh di zamannya Rasulullah. Tapi gimana ya ideologi beliau semasa hidupnya? Halo semuanya, kami kelompok 3 Sejarah Budaya Islam dari kelas 12 MIA 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ia tidak sulit mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan sejak kecil ia telah mengenal keagungan Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, ia telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk Islam. Ia pernah membela Nabi Muhammad SAW saat disakiti oleh suku Quraisy, menemani Nabi hijrah, membantu kaum yang lemah, dan memerdekakan budak. Serta pernah ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan sebagai imam sholat saat beliau sakit. Pengorbanan Abu Bakar sudah tidak diragukan lagi. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sejumlah julukan yaitu Al-Atiq, As-Siddiq, As-Sohib, Al-Atqa, dan Al-Awwah. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Midori, suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Abu Quhafa dan berasal dari suku Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salmah bin Sahar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Sehingga garis keturunannya bertemu pada neneknya, yaitu Ka'ab bin Sa'ad. Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Setelah menderita sakit selama 15 hari, ia pulang ke rahmatullah pada usia 62 tahun. Tepatnya pada tanggal 2 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Prinsip musyawarah dan demokratis. Dalam prinsip musyawarah atau syura, Abu Bakar selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting. Beliau berdiskusi dengan sahabat lainnya dan mempertimbangkan berbagai pendapat sebelum mengambil keputusan. Dalam prinsip keterbukaan dan transparansi, saat proses pemilihan sebagai khalifah, terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Namun, keterbukaan dan proses musyawarah yang adil memungkinkan terpilihnya Abu Bakar. Beliau juga selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari rakyatnya. Kalau dalam prinsip keadilan dan keseimbangan, Abu Bakar menekankan pentingnya keadilan dalam memimpin. Beliau memastikan bahwa hak-hak semua orang dihormati, baik yang kuat maupun yang lemah, serta mengambil tindakan tegas terhadap kesalahan dan ketidakadilan. Sedangkan dalam prinsip tanggung jawab moral dan spiritual, beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kesetiaan rakyat kepada pemimpin tergantung pada sejauh mana pemimpin tersebut taat pada Allah dan Rasul-Nya. Pengangkatan sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk musyawarah menentukan pengganti. Terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan Muhajirin, namun akhirnya setelah diskusi, Abu Bakar dipilih karena hikmahnya, ketakwaannya, dan kedudukannya yang dihormati. Umar bin Khattab adalah yang pertama memberi baiat kepada Abu Bakar, diikuti oleh para sahabat lainnya yang mengukuhkan pengangkatannya sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Strategi dakwah Abu Bakar. Penumpasan Abu Bakar terhadap kaum Riddah dan nabi palsu. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, beberapa suku Arab memberontak dan mengklaim nabi-nabi palsu. Abu Bakar sebagai khalifah pertama memimpin kampanye militer untuk menumpas pemberontakan ini dan mengambil stabilitas di wilayah tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Ridho atau Perang Kemurtadan. Abu Bakar berhasil mengalahkan para pemberontak dan nabi palsu serta memperkuat kekuatan Islam di Jazirah Arab. Setelah Al-Musanna bin Harithah berhasil melakukan serangkaian serangan kecil yang sukses di wilayah Mesopotamia atau Irak sekarang, perannya sangat penting dalam memulai ekspansi lebih lanjut ke Persia. Keberhasilan tersebut menunjukkan potensi besar bagi kekhalifahan Rasyidin untuk mengalahkan kekaisaran Sasaniyah yang kuat, dan hal ini memotivasi Abu Bakar untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Perluasan wilayah.
Setelah Perang Riddah, seorang kepala suku Arab Timur Laut, Al-Musanna bin Harithah, menyerang wilayah Persia, yaitu Mesopotamia atau yang sekarang disebut sebagai Irak. Bersama dengan kesuksesannya dalam penyerangan itu, sejumlah besar barang jarahan dikumpulkan. Al-Musanna kemudian pergi ke Madinah untuk memberitahukan tentang keberhasilannya dan ia diangkat menjadi komandan kaumnya. Setelah itu, ia mulai menyerang lebih dalam menuju Mesopotamia. Ia menggunakan mobilitas kavaleri ringannya dan karenanya ia dapat menyerang beberapa kota dekat gurun dan ia kembali lagi menuju gurun di mana pasukan Sasaniyah tidak dapat mengejar mereka. Tindakan Al-Musanna membuat Abu Bakar berpikir tentang ekspansi kekhalifahan Rasyidin. Langkah-langkah yang diambil Abu Bakar. Persiapan pasukan. Abu Bakar menyadari pentingnya mengorganisir dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Pasukan yang dipimpin oleh Al-Musanna dan beberapa komandan lainnya seperti Khalid bin Walid dan Yazid bin Abi Sufyan mulai digerakkan lebih jauh ke wilayah Persia. Pengalaman dan keberhasilan Al-Musanna memperkuat keyakinan Abu Bakar bahwa pasukan Muslim dapat mengalahkan pasukan Sasaniyah yang lebih besar. Strategi kavaleri ringan. Salah satu faktor yang sangat efektif dalam penaklukan ini adalah menggunakan kavaleri ringan yang gesit dan cepat. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Al-Musanna berhasil melakukan serangan cepat ke wilayah Mesopotamia, mengambil keuntungan dari medan gurun yang sulit dijangkau oleh pasukan besar dan berat milik Persia. Dengan mobilitas tinggi, pasukan Muslim dapat menyerang dan mundur dengan cepat, yang membuat mereka sulit dikejar oleh pasukan Sasaniyah. Meskipun penaklukan Persia secara besar-besaran baru mulai terjadi setelah masa Abu Bakar, beberapa pertempuran kecil yang dipimpin oleh Al-Musanna dan komandan lainnya berhasil meruntuhkan pertahanan awal Kekaisaran Sasaniyah. Abu Bakar mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah ini untuk terus menekan pasukan Persia. Persiapan untuk pertempuran besar pada 633 Masehi di bawah komando Khalid bin Al-Walid. Pasukan Muslim memulai penaklukan besar-besaran ke wilayah utara dan barat Kekaisaran Sasaniyah. Pada saat ini, pasukan Islam tidak hanya terbatas pada serangan kecil, melainkan sudah melibatkan pertempuran skala besar. Penaklukan Romawi. Pertempuran Yarmouk adalah perang antara Muslim Arab dan dilaksanakan pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini oleh beberapa sejarawan dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Pertempuran Yarmouk terjadi pada 20 Agustus 636 Masehi, 4 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah pasukan Muslim merebut Damaskus pada 630 Masehi, Kaisar Romawi Timur, Heraklius, mengirimkan pasukan besar untuk merebut kembali wilayah tersebut. Pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Banis berjumlah antara 60.000 hingga 150.000 orang. Sedangkan pasukan Muslim di bawah Khalid ibnu Al-Walid diperkirakan antara 25.000 hingga 40.000. Setelah beberapa pertempuran kecil di sekitar Emesa dan mundurnya pasukan Muslim ke Sungai Yarmouk, kedua pasukan bertemu pada akhir Juli. Setelah sebulan pertempuran kecil, pada 20 Agustus, pasukan Bizantium dan Muslim berhadapan di lembah Sungai Yarmouk. Meskipun pasukan Bizantium memiliki jumlah lebih besar, pasukan Muslim yang menggunakan taktik kavaleri ringan yang gesit akhirnya berhasil meraih kemenangan besar yang menjadi titik balik dalam penaklukan wilayah Suriah. تحضن ايدي شوف حبك جوه وريدي قربت اقول يا سيدي راح اموت في هواك مش عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني ده انا منك وانت مني وحياتي معاك تحضن ايدي شوف حبك جوه وريدي قربت اقول يا سيدي راح اموت في هواك